Perhatikan gadis ini, imut, polos, dan tampak tak berbahaya. Tapi jangan tertipu, dia adalah mesin pembunuh paling berbahaya yang pernah diciptakan laboratorium rahasia. Saat sekelompok penyerang mengepungnya, dia tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dan hanya dengan sebatang kayu, semua lawannya tumbang. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya gadis ini? Laboratorium itu bukan hanya mengubah fisiknya, tapi juga otaknya. Dia bisa membaca kartu poker seperti komputer, menjatuhkan pisau sambil merem, dan mengendalikan benda pakai pikiran. Tapi organisasi yang menciptakannya mulai ketakutan. Mereka ingin menghapus jejak eksperimen, termasuk gadis ini. Sayangnya bagi mereka, gadis ini kabur dan membantai semua yang menghalanginya. Setelah kabur, gadis ini pingsan di rumah petani. Ia kehilangan ingatannya dan diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. 10 tahun berlalu, dia hidup sebagai anak manis, pintar, dan bertanggung jawab. Tapi hidup mereka berat. Ibunya kena Alzheimer, bisnis peternakan sepi, dan gadis itu sering sakit kepala. Tanpa tahu alasan pastinya, dia mulai mencari jejak masa lalunya. Hingga suatu hari, temannya merekomendasikan audisi pencarian bakat berhadiah miliaran rupiah. Dia ikut dan lolos. Di final, dia menunjukkan trik sulap. Mikrofon melayang di udara, penonton terpukau. Tapi seseorang juga ikut terpukau, ilmuwan gila Dr. Bai. Gara-gara pertunjukan itu, Dr. Bai mengirim agen untuk menangkapnya. Di kereta, gadis itu ditanyai seorang pria misterius. Awalnya tampak takut dan lemah, tapi kemudian dia berubah. Senyum sinis muncul, dan dalam hitungan detik, pria itu membunuh orang hanya karena tersenggol. Ternyata, dia juga eksperimen laboratorium. Setelah itu, sang gadis dikejar, ditangkap, dan dibawa ke laboratorium. Tapi ternyata, ini semua rencananya sendiri. Ia ingin bertemu ibunya, si ilmuwan yang menciptakannya. 안녕하세요, 박사님. 정말 오랜만이죠. Gadis itu akhirnya mengambil alih situasi. Ia menyerang balik, menipu ilmuwan, melumpuhkan pasukan, dan bahkan menyusup ke sistem laboratorium. Tapi bukan cuma otot dan otak yang ia gunakan, melainkan juga rencana matang dan insting bertahan hidup. Akhirnya dia bertemu dengan Dr. Bai, sang pencipta dirinya. 진짜 반가워요, 박사님. Tapi itu belum akhir. Pertarungan brutal pun dimulai. Eksperimen versus eksperimen lainnya. Semua kekuatan super, semua manipulasi, beradu dalam satu ruangan. Di tengah kekacauan, satu demi satu lawan dikalahkan oleh sang gadis. Tapi, gadis ini bukan cuma ingin balas dendam, dia ingin bebas. Apa jadinya jika ciptaan melawan penciptanya? Dan, kalau kamu punya kekuatan super seperti gadis ini, apa kamu akan membalas dendam atau memilih hidup damai? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan jangan lupa, di balik wajah polos, bisa saja tersembunyi kekuatan yang mematikan.